ini Kak, saya potong sebentar terakhir. Tapi saya harapkan Wawan ini menjawab dengan singkat, tapi jelas. Ya. Kuliah online yang diaplikasikan di Kabupaten Bone ini solusi bagi mahasiswa atau malah jadi polemik? Solusi atau polemik? Ada apa dengan supremasi hukum saat ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Ashari Rafli Suradi di Ars TV. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwasanya pemerintah masih berjuang untuk memutus mata rantai corona. Dan gara-gara virus baru ini yang kita sebut dengan COVID-19, beberapa aspek-aspek di negara kita mengalami kemunduran, Kanda. Kurang lebih seperti itu. Salah satunya di bidang pendidikan. Nah, alternatifnya para mahasiswa ataupun siswa harus memiliki atau harus melakukan proses pembelajaran sistem daring atau kuliah online. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin berterima kasih dulu kepada Kak Hasmania selaku Wakil Ketua BEM Setia Yapi Bone dan juga Kak Wawan selaku pelaku organisasi aktivis kemahasiswaan, lebih tepatnya MPKPK, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Matematika. Nah, mengenai fenomena kuliah online ini banyak terjadi pro kontra. Nah, tanggapan Kak Wawan dulu mengenai sistem kuliah online yang bisa dikatakan memberatkan mahasiswa. Oke. Kalau kita ingin kembali merujuk pada persoalan definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi, yaitu mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang dapat membuat atau membuat peserta didik ini harus mengembangkan yang namanya potensinya, entahkah itu potensi di wilayah intelektual, spiritual ataupun emosional. Nah, jadi kalau untuk persoalan pendidikan hari ini, kalau kondisi hari ini kan pemerintah khususnya pada lembaga pendidikan ini harus memutar otak untuk bagaimana caranya bisa tetap melanjutkan yang namanya proses pendidikan walaupun tidak harus berada di kelas atau bangku perkuliahan. Yang jadi permasalahan adalah hari ini adalah bukan permasalahan ya, bahwa kalau kita di era serba canggih atau serba mobile ini kan sudah ada sangat banyak cara untuk bisa melanjutkan yang namanya pendidikan walaupun tidak dalam kelas. Tetapi sekali lagi bahwa kita di negara berkembang ini atau negara yang ekonominya itu menengah, yang jadi persoalan adalah kita tidak bisa tidak bisa yang namanya menikmati fasilitas-fasilitas yang ada dalam pendidikan, entahkah itu di sekolah ataupun di jenjang perkuliahan. Jadi kita harus wajib mengikuti yang namanya sistem pendidikan atau mengikuti kelas ini melalui online seperti yang dikatakan tadi, melalui aplikasi Zoom atau aplikasi yang semacamnya seperti itu. Ataukah yang jadi permasalahan hari ini adalah akibat dari pandemi corona atau COVID-19 ini, ekonomi ini menurun hampir sampai 50%. Itu berdasarkan statistik ya yang ada. Jadi permasalahannya adalah pelaku usaha itu baik menengah ke bawah itu harus memutar otak, bahkan ada yang berhenti bekerja atau tidak bisa bekerja, entahkah itu di PHK atau aktivitas di luar rumahnya itu dihentikan karena persoalan kebijakan. Makanya hari ini ketika teman-teman yang kondisi ekonominya itu menengah ke bawah juga harus memutar otak untuk mengikuti yang namanya perkuliahan atau kelas dalam sekolah, ya kan? Masalahnya yang terjadi kalau saya sebagai mantan mahasiswa ya, kalau kita kemarin kan memang 100% menikmati namanya fasilitas kampus, tetapi karena persoalan pandemi ini kita tidak bisa menikmati namanya fasilitas kampus. Tidak bisa menikmati secara 100% fasilitas kampus. Tetapi yang menjadi permasalahan, kebijakan kampus ini tidak memberikan keringanan. Bukan hanya dalam satu lembaga saya singgung, tetapi semua lembaga, entahkah itu universitas atau pendidikan sekolah tinggi di seluruh Indonesia itu tidak memberikan keringanan. Artinya hampir sebagian kampus di Indonesia tidak memiliki keringanan. Dengan tanda kutip kan mahasiswa memiliki hak dan kewajiban. Betul, memiliki hak dan kewajiban. Haknya adalah mendapatkan yang namanya pendidikan, jenjang pendidikan.
Tetapi hari ini kewajibannya adalah mengikuti. Tetapi kewajiban kampus ini untuk memberikan fasilitas terhadap mahasiswa ini tidak secara penuh. Oke lah, memberikan keringanan untuk ikut kuliah online. Tetapi untuk fasilitas yang dinikmati di kampus tidak bisa dinikmati di rumah. Oke, tahan sebentar Kanda. Saya ingin bertanya kepada Kak Hasmenia yang notabene selaku wakil ketua BEM atau katakanlah Kak Hasmenia inilah yang menjadi harapan mahasiswa, kurang lebih seperti itu, untuk menyambung aspirasi mahasiswa ke birokrat. Begini Kak, mengenai berbicara kuliah online, bukankah kuliah online memerlukan kuota yang bisa dikatakan tidak sedikit? Itu yang pertama, dan HP yang memadai. Dan lantas bagaimana mahasiswa yang tinggal di kampung dan notabene tidak orang tuanya tidak memiliki finansial yang cukup untuk memberikan anaknya ini HP yang memadai untuk mengikuti kuliah online? Nah, tanggapan Kak Hasmenia mengenai problem ini seperti apa? Kalau tanggapan saya seperti itu, begini ya, saya juga merasakan yang hal seperti itu, apalagi saya sendiri juga tinggal di kampung, terus kadang jaringan yang lemot, nggak sampai ke apa, pada proses perkuliahan kadang tidak hadir begitu. Tanggapan saya sih sebenarnya tergantung dari cara kita bagaimana harus memakai fasilitas-fasilitas kita yang ada tuh, kayak seperti sekarang kan serba teknologi canggih. Kalau bagi yang orang tuanya bisa dikatakan menengah ke bawah, bisalah kayak tetangga-tetangganya meminjamkan HP kepada mahasiswa tersebut. Tapi kan kalau saya rasa untuk sekarang ini pasti semuanya lah sudah pakai kayak teknologi seperti handphone kan. Maaf Kak, saya potong sedikit. Saya tertarik mengenai argumen Kak Hasmenia mengenai ketika mahasiswa berada di titik perekonomian menengah ke bawah, mahasiswa itu Kak Hasmenia tadi mengatakan boleh pinjam ke tetangga, kurang lebih begitu. Dan lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwasannya di kuliah online ini memiliki pro dan kontra, dan saya termasuk kontranya Kanda. Kenapa saya termasuk di dalam berani mengatakan kontra? Seperti ini, bahwasanya kita sebagai mahasiswa memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak kita adalah menikmati fasilitas kampus, infrastruktur kampus, kurang lebih seperti itu. Tetapi nyatanya ketika kita benturkan dengan realitas di era pandemi ini, sama sekali tidak ada fasilitas yang kita nikmati. Kenapa? Karena kita harus di rumah saja. Himbauan daripada pemerintah, kuota tetap jalan. Uang dari mana? Uang daripada mahasiswa. SPP tetap jalan. Uang dari mana? Uang dari keluarga mahasiswa. Nah, tanggapan Kak Hasmenia sebagai wakil ketua BEM, apa yang ingin Kak Hasmenia sampaikan kepada birokrat kampus terhadap mahasiswa-mahasiswa yang sedikit mengalami gangguan terhadap fenomena kuliah online ini? Yang ingin saya sampaikan, sebenarnya sih birokrasi kampus harus memberikan kebijakan ya kepada mahasiswanya. Akan tetapi kita lihat dulu bagaimana situasi kampusnya. Kan saya sebagai wakil ketua BEM Setia Yapi Bone, kita lihat kan kampus kita kampus swasta, biaya SPP-nya berapa sih sebenarnya. Jadi kita lihat dari segitunya dulu, apakah bisa kampus memfasilitasi mahasiswanya atau tidak, seperti itu. Artinya kebijakan kampus yang keluar tergantung daripada kampusnya itu swasta atau negeri, begitu Kak? Tidak tergantung dari kampusnya, mau swasta atau negeri, tapi kita dilihat dari dulu bagaimana kampusnya bisa memberikan kebijakan kepada mahasiswanya, seperti itu. Tanggapan Kanda selaku bisa dikatakan pelaku organisasi aktivis kemahasiswaan, tanggapan mengenai yang terjadi sekarang, ke bahwasannya sama sekali fasilitas kampus itu tidak ada yang dinikmati oleh mahasiswa, tetapi SPP tetap berjalan. Kota yang berjalan ini uang pribadi daripada mahasiswa itu sendiri. Kalau untuk tanggapan pribadi ya, saya kembali ke begini dulu. Kita harus sepaham yang namanya konsep kebenaran. Karena konsep kebenaran itu kan ada tiga. Konsep kebenaran menurut saya, konsep kebenaran menurut Anda, dan kebenaran secara hakiki. Jadi kalau misalkan apa yang saya ucapkan ini harus dijadikan ucapan sebagai kebenaran, itu saya tidak katakan harus diikuti. Tapi ini namanya argumentasi, ini namanya pendapat yang memang harus kita keluarkan secara pribadi dan apa yang kita rasakan. Karena saya sendiri
sebenarnya jujur karena kan saya juga dari kampus swasta. Nah, kalau kita ingin berbicara untuk persoalan kebijakan, ya yang namanya kebijakan antara kampus swasta dan kampus negeri itu berbeda. Karena ke kampus negeri kan yang mengeluarkan kebijakan adalah pemerintah, tetapi kampus swasta yang harus membijakan adalah yang pemilik yayasan, tapi tidak melenceng dari aturan-aturan pemerintah yang sudah. Untuk persoalan fasilitas kampus ya itu kembali bagaimana sih sebenarnya kampus ini bisa menunjang fasilitas untuk mahasiswanya. Untuk saya tapi kembali lagi kita katakan bahwa kita hari ini untuk apalagi apa yang ingin saya harapkan adalah ketika kita kembali kita ingin melanjutkan yang namanya pendidikan di masa pandemi, harapannya bahwa semua pihak-pihak yang ada semua pihak-pihak kampus atau pihak-pihak yang memberikan kebijakan pada persoalan kampus itu memberikan keringanan. Saya harapkan seperti itu karena kita kan tidak menikmati fasilitas secara 100%. Nah, minimal adalah diberikan sebuah kebijakan atau kelonggaran kepada kampus dari kampus kepada mahasiswanya minimal kalau misalkan membayar SPP secara 100%, SPP-nya ini disisipkan 10 atau 20% untuk diberikan kuota kepada mahasiswanya, masing-masing mahasiswanya tidak mampu. Atau yang kedua, ataukah memberikan potongan biaya semester kepada mahasiswanya agar uang semesternya ini hanya diberikan 50% lah kepada kampus dan 50% ini diperuntukkan kepada mahasiswa untuk membeli kuota, seperti itu. Karena memang di masa ini semuanya serba sulit. Semuanya serba sulit. Jadi tidak ada salahnya bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu seperti ini karena memang ekonomi kita berbeda dengan teman-teman yang mungkin ekonominya menengah ke atas dibanding kita yang ekonominya menengah ke bawah yang harus memaksakan diri untuk ikut turun tangan untuk membantu orang tua persoalan wilayah ekonomi seperti itu. Saya ingin bertanya kepada Kak Hasman ya, yang notabene selaku mahasiswa dan saya pun selaku mahasiswa. Kak Hasman merasa terganggu atau tidak dengan proses pembelajaran kuliah online? Tapi jujur Kak, khususnya di kampus Kakak di Setia Yapi Bone. Mau jujur atau bohong? Jujur Kak, jujur. Kalau masalah terganggu, iya sih ya terganggu karena apalagi kayak orang seperti saya kan tinggalnya di desa-desa, jaringannya jelek begitu, mesti terganggu sih. Tapi mau gimana lagi kan harus perkuliahan harus melalui seperti ini, harus melalui daring online gitu. Kebijakan apa sih Kak yang telah dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapi Bone terhadap mahasiswa-mahasiswa yang bisa dikatakan terganggu oleh pandemi ini dan harus menjalani kuliah online? Seperti contoh kebijakan yang meringankan beban mahasiswa terhadap kuliah online ini. Kebijakannya ketua yayasan ya, kalau yang terhadap saya sih sendiri, alhamdulillah kan saya dapat beasiswa di kampus. Jadi yang dapat beasiswa itu bisalah kan berkurang sedikit yang mau dia dibayar SPP-nya begitu. Kalau yang teman-teman yang lain mungkin dari masalah yang kalau yang di kota kan dampaknya tidak masalah toh kan, jaringannya bagus. Kalau untuk di kampung mungkin saya kurang tahu juga. Jadi Kak, bagaimana Kak kalau misalnya mahasiswa yang tidak tercatat namanya menerima beasiswa? Maksudnya? Kan Kakak tadi mengatakan bahwasanya Kak Hasmania mendapatkan beasiswa dari kampus Kak Hasmania. Nah, itulah yang membuat Kak Hasmania sedikit meringankan beban Kak Hasmania untuk melewati pandemi ini dengan menjalani proses kuliah online. Nah, lantas bagaimana mereka yang tidak menerima beasiswa, Kak? Untuk itu mungkin ada kebijakan lah dari ketua yayasan sendiri, bagaimana caranya mahasiswa yang tidak menerima beasiswa itu bisa melakukan kuliah online lah. Ada kebijakan tertentu. Mungkin. Ya. Ya. Oke, tanggapan terakhir kepada Kanda Wawan mengenai sistem kuliah online ini, Kak, menurut Anda apakah sudah tepat dijalankan di Kabupaten Bone? Saya tidak ingin menelisik ke wilayah lain. Apakah sistem kuliah online ini sudah tepat dijalankan di Kabupaten Bone, apakah atau tidak? Kalau kita ingin berbicara tepat apa tidaknya, saya mengatakan tidak, bukan kurang tepat, bukan juga tepat. Maksudnya tidak tepat dan atau tepat, tapi kurang tepat. Maksudnya kurang tepat adalah
mungkin teman-teman paham yang tinggal di Kabupaten Bone bahwa kita ini kan daerah paling luas di Sulawesi Selatan. Nah, untuk persoalan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi ini kita masih terbatas, ya kan? Jadi teman-teman itu kalau untuk membutuhkan jaringan internet mungkin harus datang ke daerah tertentu untuk mendapatkan jaringan, ataukah harus nebeng sama teman-temannya minta hotspot atau bagaimana kan, itu sangat memungkinkan kan, sangat memungkinkan seperti itu. Jadi saya katakan bahwa ini kurang tepat, tetapi tidak ada, saya harapkan ada alternatif lain yang diberikan kepada orang yang memberikan kebijakan atau oknum yang memberikan kebijakan persoalan kuliah online ini. Gini Kak, saya potong sebentar terakhir. Tapi saya harapkan Wawan ini menjawab dengan singkat, tapi jelas. Iya. Kuliah online yang diaplikasikan di Kabupaten Bone ini solusi bagi mahasiswa atau malah jadi polemik? Ini polemik. Ini polemik. Karena kenapa dikatakan polemik? Karena ini menjadi sebuah kondisi di mana semua orang ini dituntut untuk menjalankan satu hal yang sama dengan kondisi mereka yang berbeda-beda. Iya kan? Ini menjadi polemik kan? Kan kondisi kita yang berbeda, kondisi keluarga, kondisi ekonomi itu berbeda, tetapi harus ikut dengan sistem yang sama. Makanya ini menjadi polemik, menjadi perdebatan di antara kita semua. Saya teringat perkataan Rocky Gerung kan, Dak. Indonesia ini tidak memerlukan sebetulnya persamaan, tapi memerlukan pengelolaan perbedaan. Jadi Kak Hasmania, kuliah online yang diaplikasikan di Kabupaten Bone solusi atau polemik? Kalau bicara solusi atau polemik ya, kalau mau dibilang solusi, termasuk solusi juga karena kalau tidak seperti cara itu, bagaimana mahasiswa bisa belajar, bisa berkomunikasi toh? Kalau bilang polemik, ya polemik juga karena harus adanya seperti kayak perdebatan, perbedaan dari semua kalangan masyarakat, baik ekonominya, menengah ke bawah atau menengah kan ada perbedaan seperti itu. Tapi saya tertarik pernyataan dari Kasmania. Pernyataannya Kasman ini mirip pernyataan politisi. Serius Kak? Kenapa saya bilang mirip pertanyaan politisi? Karena cari aman. Oke. Apalagi kita membawa nama lembaga, jadi harus memang hati-hati. Ya betul kan, betul. Nggak, harus juga hati-hati kan, Dak. Di hack nanti channel YouTube gua kan. Oke, jadi ada yang dekat ini. siap. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang menonton acara ini, bahwasanya mahasiswa dan pihak birokrat kampus ini harus bekerja sama sebetulnya kan, Dak. Dengan substansinya kita saling mengerti bahwasanya negara Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita harus saling mengerti demi mencapai tujuan bersama, yaitu memutus mata rantai corona. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Wawan untuk menyempatkan bincang-bincang ringan pada hari ini. Kak Hasmania juga selaku Wakil Ketua BEM Setia Bone. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Andi Ashar Rafli Suradi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.